Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Tegar Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Kita akan masuk penerapan penyusutan dalam akuntansi pajak. Penyusutan dalam akuntansi pajak bertujuan untuk mengalokasikan biaya aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan selama masa manfaatnya. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, penyusutan dapat diterapkan untuk aset tetap yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Penyusutan ini dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan yang pada gilirannya akan menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Kemudian penerapan amortisasi dalam akuntansi pajak. Amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan seperti hak paten, merek dagang, perangkat lunak, dan atau goodwill. Sama halnya dengan penyusutan, amortisasi berfungsi untuk mengalokasikan biaya atas penggunaan aset tidak berwujud tersebut selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi pajak, amortisasi dapat mengurangi laba kena pajak yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian metode penyusutan yang diterima dalam akuntansi pajak. Metode garis lurus straight line method, penyusutan dibagi rata selama masa manfaat aset. Metode ini sering digunakan karena mudah diterapkan dan memberikan beban penyusutan yang konsisten setiap tahunnya. Metode saldo menurun, declining balance method, penyusutan dihitung berdasarkan nilai buku aset yang menurun setiap tahunnya. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar di awal masa manfaat aset dan berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian metode jumlah angka tahun, sum of year digital method. Metode ini mempercepat pengalokasikan biaya yang penyusutan di awal masa manfaat aset dengan menghitung penyusutan berdasarkan angka tahun yang berkurang. Kemudian metode amortisasi yang diterima dalam akuntansi pajak. Metode garis lurus straight line method. Sama seperti dalam penyusutan, amortisasi untuk aset tidak berwujud juga umumnya dilakukan dengan metode garis lurus, di mana biaya aset dibagi secara merata selama masa manfaat aset tersebut. Sekian, terima kasih.